saya ingin menyapa ada Bapak Arham Basmin. Halo Pak. Ya. Ya. Apakah Bapak Ya. sekarang ada di lokasi gitu? Iya, kebetulan masih dalam perjalanan. Sekarang sudah di jembatan apa tadi? Jembatan Sabang tuh, Bayabunta. Masih macet. Kita lagi mengarah ke Rakda bersama rombongan dari Pemda Kabupaten Luwu. Baik Pak Arham, ini apakah jalur akses macetnya ini dikarenakan karena tumpukan lumpur ataukah apa ini Pak Arham? Iya, jadi sejauh ini memang penyebab utama kemacetan itu karena akses di Rakda itu masih lumpuh total ya, karena memang tumpukan lumpur yang masih tinggi, kemudian ada jembatan yang menurut informasi ada jembatan yang putus, sehingga kita tuh yang bawa bantuan harus lewat jalur alternatif untuk bisa akses ke kota Masambanya. Untuk jalur alternatifnya ini Pak Arham melalui jalur mana Pak? Mungkin bisa diinformasikan agar posko atau ACT dari tim relawan juga bisa melalui jalur tersebut Pak Arham. Iya, jadi itu ada dari desa Salulemo ya. Desa Salulemo menuju ke lewat Bayabunta masuk ke desa Salulemo, kemudian bisa tembus juga ke Rakda. Ya. Ada Tugu Tugu Pramuka ya kalau saya nggak salah ya. Tugu Coklat, sorry. Baik Pak Arham, apakah proses evakuasi ini yang mulai dari hari pertama sampai hari ini dilakukan masih terkendala karena memang kurangnya alat untuk mengevakuasi para korban, karena memang situasi di sana ini Sorry pertanyaannya. Ya, baik Pak Arham, untuk proses evakuasi sendiri menurut Pak Arham sendiri yang berada di lokasi dari hari pertama sampai hari ini, kalau menurut pandangan Pak Arham sendiri, apakah memang kesulitan itu karena kekurangan alat untuk mengevakuasi atau seperti apa ini Pak Arham? Iya, saya lihat sekarang ini dari masyarakat ya yang lebih mendominasi bantuan-bantuan untuk korban banjir di sini. Adapun dari pemerintah, saya lihat memang sudah lumayan dan mulai bergerak, tetapi sekali lagi saya lihat memang masih butuh beberapa alat berat ya yang bisa digunakan untuk membuka beberapa jalur, membersihkan jalur sehingga akses untuk mengevakuasi korban itu bisa lebih mudah. Arham, saya ke Ibu Catherine Imran, Kepala Cabang Aksi Cepat Tanggap Susul. Apakah ada yang ingin disampaikan ke Pak Arham, Bu Catherine, karena memang Pak Arham ini berada di lokasi. Silakan Ibu Catherine. Ya, informasinya juga sudah sangat bagus juga Pak ya, untuk tim juga khususnya yang dari Makassar yang rencananya sore ini akan bertolak menuju Masamba, dan mungkin kalau boleh tahu Pak, sekarang Pak Arham posisinya di wilayah mana sekarang Pak? Sekarang kita lagi ada di Bayabunta. Bayabunta ya Pak. Bayabunta. Masih Ini sangat macet ini ya, karena memang jembatan di Sabang juga ini tadi agak goyang gitu. Memang masih rawan kelihatannya ini. Arus masih deras ya Pak di sana Pak? Masih sangat deras. Jadi jembatan itu kita berdoa mudah-mudahan nggak sampai terputus, karena nggak sama sekali nggak ada jalur alternatif lagi kalau kemudian jembatan itu terputus ya. Kalau jembatan di Sabang itu terputus. Artinya Pak Ketua, Pak Ketua. Ya. Siap. Artinya aparat keamanan Pemda dan aparat keamanan harus mengurangi tonase jembatan itu sekarang. Iya. Nggak boleh semua kendaraan berat itu lewat. Kelebihan beban. Itu untuk mengantisipasi hal-hal yang kita tidak inginkan.
Pak Betul, Endro betul. mungkin sebagai masukan Pak Endro untuk Pemda dan Pemda Luwu Utara segera untuk membatasi orang yang melintas di jembatan Sabang, gitu ya. Khusus untuk sekaligus menghimbau kepada teman-teman yang mengirimkan bantuan jangan menggunakan kendaraan yang besar, ya, yang besar. Apalagi situasi yang seperti disampaikan oleh Pak Andi Arham tadi ini, macetnya pertama karena ada antrian, kedua macetnya karena banyak orang bergerak mau menuju Masamba membantu warga. Begitupun banyak orang bergerak dari Masamba setelah kembali dari memberikan bantuan. Nah, ini memang perlu backup Pak Endro, backup Pemda untuk terutama pengamanan lalu lintas ini, pengamanan lalu lintas karena terutama jembatan ini harus kita jaga. Tim relawan saya ada di belakang itu Pak Ketua, 3 mobil itu. Iya. Siapa deh? Soalnya saya lihat juga di sini masih kurang petugas. Baik dari aparat kepolisian maupun ini saya lihat masih kurang. Saya lihat fokus di beberapa titik sehingga jembatan itu saya lihat warga yang kemudian berupaya untuk mencoba untuk membatasi pergerakan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Ya, itu saya kira penting yang perlu menjadi masukan dalam diskusi kita ini segera soal bagaimana menjamin keselamatan dan keamanan jalur distribusi bantuan. Nah, itu yang paling penting dulu kita utamakan, keselamatan dan keamanan jalur distribusi bantuan. Ya, terutama jembatan. Itu ada sangat vital seperti yang disampaikan Pak Ketua itu kalau itu Sabang putus ya selesai kita. Selesai. Ya. Kita harus pakai helikopter. Harus sangat deras. Ya. Harus sangat deras. Kemudian saya lihat di sini kalau mohon izin masih banyak kendaraan besar ya, truk besar yang saya kok yakin bahwa itu bukan bantuan. Ya. Tapi masih diizinkan melintas. Diperbolehkan untuk diizinkan melintas begitu. Artinya memang saya kira harusnya sudah ada petugas yang boleh. Ya, saya kira itu yang penting Pak Endro, laporan berharga. Teman-teman di Selebes, saya kira fokus kita di situ sekarang. Iya. Ya, insya Allah kalau bantuan orang Sulawesi Selatan itu luar biasa solidaritasnya. Ya, jangan pernah ragukan solidaritasnya orang Sulawesi Selatan. Daerah lain saja kena bencana mereka berlomba-lomba membantu. Apalagi saudara sendiri satu provinsi. Tetapi yang penting kita sekarang adalah jalur keselamatan dan keamanan jalur distribusi. Itu yang paling penting. Mungkin Pak Endro bisa berkoordinasi dengan Pak Kapolda, memohon bantuan dari Polres dan Kodam atau Kodim, dari Palopo atau Kabupaten Luwu atau Kabupaten Luwu Timur, masing-masing di perbatasan itu membackup Luwu Utara soal keselamatan dan keamanan jalur distribusi khususnya bantuan. Itu mungkin harapan kita Pak Ketua ya. Ya, benar. Betul. Baik, saya ke Pak Endro. Gimana Pak Endro? Ini sudah kita lihat ada Pak Arham juga di lokasi. Ada ternyata di jembatan Sabang itu masih banyak aktivitas transportasi lintas daerah yang menurut Pak Arham tadi bukan bantuan seperti itu. Mungkin bisa ini seperti saran Pak Sakir tadi mengerahkan dari pihak kepolisian dan juga aparat-aparat yang bisa mempertegas sedikit aturan yang bisa dilakukan pada saat jalur akses keluar masuk, apalagi kita lihat sekarang masih banyak orang yang lalu lalang di lokasi tersebut. Pak Endro, silahkan. Oke, baik. Jadi ini dari Bung Arham Basmin luar biasa ada di lokasi. Salam, tangguh Pak Arham. Gitu, luar biasa. Dan terima kasih juga untuk laporan pandangan matanya. Ini sangat-sangat berharga untuk kami. Nanti kami sebagai input masukan kami koordinasikan dengan di jajaran teman-teman yang lain, baik itu jajaran kepolisian atau TNI dan juga BPBD sendiri, supaya mengindahkan ada masukan-masukan dari teman-teman yang ada di sana. Hakikatnya adalah untuk keselamatan kita semua, untuk kelancaran kita semua dalam mengemban misi kemanusiaan ini. Demikian, Adik.
Baik, terima kasih Pak Indro. Saya ke Ibu Catherine. Apakah ada kontak atau nomor yang bisa kami hubungi begitu, Bu Catherine? Jika ada warga Makassar yang ingin memberikan bala bantuan seperti makanan, siap saji, ataupun pakaian dan lain sebagainya, Bu Catherine? Baik, nanti bisa langsung ke nomor telepon di posko induk kita di sini di 0821 9224 1414. Bu Catherine, ACT di Luwu Utara di mana? Di Masambanya, di Pasar Masamba, Pak, di Jalan Rambutan sama di Jalan Muhammad Hatta. Pak Ketua, posko KNPI Sulsel di mana Pak Ketua? Pak Ketua Andi Di Arham. Masamba, siap. Di bagian mana Pak Ketua? Ya, di Baibunta, di rumahnya Makolek Baibunta, Pak De. Oh, saya juga di Baibunta, di belakang markas Brimob. Oh iya. Oh, berarti sebelum jembatan ya? Markas Brimob, Pak Ketua. Iya, berarti sebelum jembatan, ya. Pak De. Iya. Kami di kediamannya, di rumahnya Makolek Baibunta, Pak De. Oh, siap. Dia rumah Makole pasti dia tahu itu kalau rumahnya Pak Marsuki, mantan dan Komandan Brimob sana. Ya, Ya, siap. Kita berkoordinasi Pak Ketua ya, sama-sama turun dengan ACT juga ya. Ya. Baik. Siap. Jadi menambahkan untuk bantuan, saya lihat di sini yang paling dibutuhkan juga masyarakat itu, dari masyarakat itu susu untuk anak bayi ya, saya lihat itu. Biskuit, wafer, karena mereka itu kalau dibawakan mie instan, mereka kesulitan air untuk memasak lagi. Jadi makanan jadi kayaknya yang dibutuhkan sekali. Oke Pak Ketua. Oke. Siap, ya. Saya kembali ke Bu Catherine, tadi ada menyebutkan posko induk di Luwu. Untuk di Makassar sendiri, untuk posko kemanusiaannya yang bisa dikunjungi oleh masyarakat Makassar yang ingin menyalurkan bantuan seperti itu, Bu Catherine, apakah ada? Ya, ada. Jadi langsung di kantor cabang Aksi Cepat Tanggap di Jalan Sultan Alauddin, Kompleks Ruko Alauddin Plaza, Blok Bravo nomor 11. Oke, jadi bisa langsung ke posko induk yang Ibu jelaskan tadi ya, untuk masyarakat Makassar yang ingin memberikan bala bantuan. Apakah ada tambahan sedikit dari Pak Sakir sebelum kita Ya, close? saya juga begitu. Kalau banyak bantuan, terkendala transportasi, ya biasanya saya titip sama CT. Sejak Palu juga begitu. Baik, Nanti kita titip juga. Nanti kita titip bantuan juga sama Ketua KNPI Sulsel yang gagah dan berani itu. Sedikit himbauan sih barangkali Pak, ini kan biasanya di momen-momen kebencanaan, kebakaran, bencana alam seperti ini kan banyak orang yang sering memberikan pakaian dalam tanda kutip, mohon maaf, pakaian layak pakai, tetapi pada saat diterima justru kondisi itu sangat tidak layak. Itu jadi sebaiknya kita buat masyarakat yang ingin membantu, berilah bantuan yang terbaik. Artinya kita sendiri mungkin tidak mau pakai, apalagi orang lain. Kita harus sibuk mereka dengan bantuan terbaik seperti itu. Baik, terima kasih atas infonya Ibu Catherine, karena memang kita terbatas oleh waktu. Jadi nanti kita akan kembali menghubungi narasumber jika memang dibutuhkan untuk laporan terkini di lokasi. Terima kasih Pak Sakir atas waktunya hari ini. Tetap pantau terus keadaan yang ada di lokasi sekitar posko Bapak dan juga ACT, Bu Catherine Imran, Pak Info, BBD Sulsel, terima kasih Pak. Dan terakhir ada Pak Arham Basmin, Ketua KNPI Sulsel yang sudah ada di lokasi yang menyempatkan memberikan informasi terkini saat ini bagaimana kondisi yang ada di Luwu Utara ataupun Masamba. Saya Ade Febrian pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.